Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Room Podcast kali ini kedatangan dua tamu yang muda, cantik, lagi ganteng dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ya. Yang satu adalah Mas. Saya Irfandri, prodi akuntansi. Prodi akuntansi. Angkatan berapa Mas? Saya angkatan 20, Pak. Angkatan 2020 ya. 2020 itu berarti angkatan Covid masuknya itu Iya. Covid ya. Boleh dikatakan kami itu sebagai angkatan Covid gitu. Terus kemudian sama Mbak Puji Kurniasih. Puji Kurniasih. Mbak Puji Kurniasih ini dua-duanya asli dari Sumatera Barat. Iya, Pak, asli, Pak. Kalau saya dari Pasaman Barat. Dari Pasaman Barat, dari Iya, Pasaman. Kalau Mbak Asih Kelahiran Sumatera Barat, cuman darah Jawa. Orang tua dua-duanya Jawa. orang tua dua-duanya Jawa. Jawa mana Mbak? Jawa Tengah di Banyumas. Oh di Banyumas. Oke. Menarik. Ini adalah generasi kedua transmigran berarti ya. Tapi komunikasi kalau di rumah pakai bahasa Di rumah bahasa Indonesia Bahasa sama Indonesia. bahasa Jawa. Bahasa Tapi Jawa lebih juga? sering bahasa Indonesia. Oh dominannya tetap pakai bahasa Indonesia ya. Oke, kalau ini asli Pasaman Barat. dua-duanya asli Minang ya. Iya. Bapak Ibu ya. Kebetulan bapaknya juga sedikit di atas saya. Alma mater di Win Syarif Hidayatullah Jakarta ini udah kayak anak sendiri kok anak ya. Tapi saya nggak mau disebut sebagai bapak. Adek, Pak, adek. Adek. Oke, ini cerita-cerita Mas. Kalau dulu SMA-nya di apa kalau Mas Fandri? Kalau saya SMK swasta yang namanya SMK swasta Nur Falah, itu di sana kami juga berbasis dengan keagamaan gitu, Pak. SMK Nur Falah Iya. ya. Selain dalam kebidangan, kami juga juga berfokus kepada keagamaan gitu, Pak. Jadi selain belajar ilmu-ilmu Khusus kejuruan kejuruan tadi gitu, itu, tapi Pak, juga ya. ada keagamaan. Kalau Mbak Asih? Saya dulu di sekolah negeri SMA Negeri 3 Solok Selatan. Oh SMA negeri, Iya. SMA di Solok Selatan ya, aslinya di Solok Selatan Iya. itu. Oke, ini Mas, kita ngobrol-ngobrol soal pendidikan ya, soal Iya, Pak. pendidikan. Orang biasanya kan setelah selesai SMA itu bingung apakah saya milih kerja, bertani, atau melanjutkan pendidikan ke kuliah gitu. Apa yang mendorong Mbak Asih sama Mas ini untuk kemudian pilihan saya adalah melanjutkan kuliah tuh gimana ceritanya itu? Siapa Mbak Asih dulu boleh? Oh, saya dulu. Nah. Kalau saya emang dari dulu tuh pengen pokoknya meneruskan pendidikan ibaratnya setinggi mungkin gitu. Dari Oke. keluarga besar juga mendukung gitu. Oke. Tapi sebenarnya dulu itu lebih tujuan utama saya itu bukan ke kayak misalkan sekarang masuk di Universitas Muhammadiyah atau Universitas negeri atau swasta lain. Cuman saya waktu itu emang saya usahakan untuk masuk di IPDN namanya, Institut Pemerintahan IPDN. Dalam Negeri yang ada di Jawa Barat. Di Bandung, di Ya. Jawa Barat. Cuman karena mungkin emang belum rezeki, Oke. jadi mencoba mendaftar di universitas lain. Nah. Dan alhamdulillah saya tentukanlah pilihan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kalau Bapak Ibu pendidikan terakhir apa? Bapak Ibu, kalau bapak saya SD, ibu SMP. Putra keberapa kalau Mbak Asih? Dari dua bersaudara, saya putri kedua. Putri kedua ya. Yang pertama enggak kuliah Yang enggak? Kuliah juga? pertama enggak, waktu itu siap SMA langsung pergi ke Pekanbaru. Ada saudara di sana punya perusahaan sawit. Oke. Jadi dia Bisa. bekerja di sana di bagian keuangannya di sana. Oke. Kalau Mas Fandri, Kalau kenapa kuliah pilihan setelah selesai SMA itu? Ya kalau saya seperti Mbak Asi tadi, karena ingin meningkatkan pemahaman untuk ke studi lainnya gitu, untuk tingkatan lain gitu, Pak. Walaupun kayak dulu kan pernah dipatahkan semangat oleh kawan gitu, untuk apa sih kuliah gitu kan. Nah dari situ itu menjadi motivasi bagi saya sebagai pembeda bahwasanya orang yang berkuliah itu akan menghasilkan karakter yang lebih lah daripada kawan-kawan yang tidak gitu. Oke ya, karakter, pengetahuan, pergaulan yang berbeda, cara berpikir yang berbeda dengan orang yang nggak berpendidikan tinggi ya. Kalau Mbak Asih
kayak di keluarga itu orang pertama yang menempuh pendidikan tinggi di universitas gitu. Iya, makanya diusahakan pokoknya semua orang tua juga menempuh pendidikan kalau bisa setinggi mungkin gitu. Dan dari orang tua juga pokoknya selalu mengingatkan kalau yang namanya belajar menuntut ilmu pasti ada rasa bosan, rasa males, tapi pokoknya harus terus semangat, jangan sampai berhenti. Oke, kalau yang tadi menghalangi Mas Fandri itu teman-teman tadi itu yang demotivasi gitu ya. Jadi gini Pak, intinya kalau kita itu ejekanmu motivasi bagi kami gitu Pak. Jadi untuk kawan-kawan yang di luar sana jangan patah semangat karena dari begitu banyaknya ejekan ataupun hinaan bagi kita, intinya kita selalu semangat karena menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan yang berhasil. Dia akan menjada wajada itu ya motivasinya ya. Ejekan itu bisa diubah justru menjadi motivasi jadi semangat. Oke. Terus kemudian begitu mau masuk kuliah sekarang, cerita masuk kuliah. Itu apa yang pertama kali dihadapi kesulitannya? Ada nggak semacam kesulitan gitu? Saya dengar Mas Fandri sama Mbak Asih dua-duanya mendapatkan beasiswa bidik misi, itu gimana ceritanya? Mungkin Mas Fandri bisa cerita. Mungkin kalau mengait bidik misi Pak ya, karena itu sebuah peluang bagi kita untuk kayak meringankan atau meringankan lah biaya tanggungan kita, bahwasanya di UM Sumatera Barat itu memberikan peluang-peluang yang begitu banyak, salah satunya beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar gitu Pak. Lewat KIP. Ya, jadi untuk kawan-kawan semua yang ingin kuliah jangan terlalu terkait dengan berapa tingginya gitu pembayaran untuk kuliah gitu Pak. Jadi insya Allah di UM Sumatera Barat akan menyediakan begitu banyak program-program beasiswa Pak gitu. Ya salah satu kendala orang kenapa demotivasi dari kuliah tadi, saya kepikiran saya akan membiayai kuliah saya dari mana, itu kan mesti kepikiran tuh, nanti memberatkan orang tua saya dan macam-macamnya kan gitu. Tapi kalau dengan adanya peluang beasiswa itu kan sangat meringankan ya. Bidik misi itu dapat beasiswanya itu setelah masuk UM Sumatera Barat atau pas sudah daftar ke beasiswa dulu? Gimana tuh? Jadi kami pertama alur mendapatkan beasiswa itu pertama kan pemerintah membuka bahwasanya untuk peserta-peserta KIP dibuka melalui website gitu Pak. Setelah kita diterima dari universitas-universitas lain, nanti universitas juga mengajukan untuk misalnya kalau sudah membuka pendaftaran melalui KIP, lalu universitas mengajukan siapa-siapa yang nanti Pak. Siapa yang layak gitu Pak, memenuhi syarat gitu. Gitu Pak. Syaratnya apa saja Mbak sih? Kalau untuk syarat ini karena udah lama jadi saya sedikit lupa ya Pak. Jadi mohon nanti dibantu sama Mas Fandri. Kalau untuk syaratnya mungkin yang lebih itunya diminta kayak bukti berapa penghasilan orang tua. Terus kalau untuk dokumen kayak foto dari rumah kayak gitu Pak. Foto rumah. Ya, foto bagian-bagian rumah itu. Dari bagian depan, belakang atau bagian ruangan di dalam rumah kayak gitu juga diminta gitu. Melihat kondisi background keluarga dan rumahnya seperti apa gitu ya, itu salah satunya. Terus ada juga kalau misalkan prestasi-prestasi yang kita untuk tambahan prestasi tambahan waktu kita sekolah sebelumnya SMA. Sebagai penunjang gitu kan dalam website itu Pak, ada berapa dokumen-dokumen yang mintanya Pak. Kalau jika ada misalnya kayak program-program yang pernah kita ikuti kayak seperti lomba untuk menambah nilai daya tampung tadi itu kita masukkan lah itu Pak program-program apa. Kalau Fandri sendiri waktu itu apa pendukungnya? Ada Pak dokumen lomba Pak? Fotografi bukan itu masuk juga, terus ditambah dengan lomba juara 3 pidato gitu Pak. Pidato bahasa. Pidato biasa gitu Pak. Filsuf keagamaan. Dai juga gitu. Kalau Mbak
Mbak Asih apa waktu itu? Kalau Menyertakan saya apa? waktu itu nggak ada sih Pak, soalnya SMA nih emang fokus banget gitu ke sama belajar, sama belajar. Jadi sama belajar. nggak kayak organisasi kayak gitu. Cuman ada satu ikut itu namanya rohis kayak Rohis. apa Islam kayak gitu Pak. Ya, ya, Cuman ya. itu aja yang saya tahu. Oke. Rohis di sekolah waktu Iya. itu ya. Oke. Terus kemudian ya akhirnya dapat bidik misi, dapat Iya, sekolah. alhamdulillah. Nah kalau tadi waktu SMA nggak begitu aktif di kegiatan luar sekolah, paling hanya rohis kajian Iya. begitu. Tapi kenapa di waktu kuliah itu kemudian memilih selain kuliah juga aktif di organisasi ya? Organisasi apa yang diikuti waktu? Organisasi di IMM. Di MM. Terus sebelumnya juga ikut di Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Iya. Apa yang pengalaman apa yang diperoleh dari kegiatan berorganisasi itu, Mbak? Pengalamannya yang pasti kalau di organisasi itu kita bisa ibaratnya dapat banyak link gitu kan. Banyak kita mengenal orang-orang baru kayak gitu. Oke. Terus juga salah satu alasan untuk ikut di organisasi itu mungkin di organisasi bisa menambah percaya diri kita ya Pak, soalnya lebih sering berbicara di depan umum. Terus saya ikut organisasi juga ikut dari kata-kata senior-senior saya, di organisasi kita bisa menemukan jati diri kita gitu. Sudah ketemu? Sebenarnya belum sih Pak, masih digali-gali terus. Nggak ada yang sudah ketemu terus kemudian jadi gini kan terus semua orang terus berproses. Iya. Kalau Fadri sendiri aktif juga di MM? Aktif Pak. Nah, kenapa itu apa itu namanya menyempatkan waktu berkegiatan di organisasi? Ya Pak, biar Mahasiswa. karena kita sebagai mahasiswa jangan terlalu kaku dengan segala pelajaran-pelajaran gitu Pak. Ibaratkan mahasiswa sekarang boleh dikatakan sekarang mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang terus game gitu Pak. Jadi suka game juga ya? iya. Jadi mahasiswa itu terlalu kaku dengan pelajaran-pelajaran tadi Pak. Dengan mengikuti organisasi kita bisa meluangkanlah waktu kita dalam organisasi, kita bisa bebas berpendapat gitu Pak. Seperti yang kata Mbak Asih tadi, kita bisa menemukan jati diri kita gitu Pak. Kalau di IMM di Sumatera Barat itu kan tingkat komisariat kalau di kampus ya. Iya Pak. Kalau cabangnya cabang apa? Kota Padang Pak. Kota Padang ya. Itu dari berbagai kampus juga ada di situ. Ada Pak. Kira-kira juga ingin meningkatkan karir dari komisariat ke tingkat cabang atau ke tingkat pusat gitu nggak? Kalau itu belum itu sih Pak, belum Kepikiran. terpikir ya. Oke. Ya kalau itu apa itu namanya berorganisasi itu tadi itu latihan kepercayaan diri, bernegosiasi dengan orang, soft skills kita terasah di situ. Kalau ada kata-kata yang menarik gitu. Kuliah yang lebih bagus itu bagus-bagus saja, tapi hanya sampai di wawancara kerja gitu. ya. Tapi kalau leadership itu ya diolahnya, diasahnya di organisasi ini. Kalau bisa diteruskan ke tahap yang lebih lanjut, itu lebih matang lagi nanti. Oke, berarti sekarang semester berapa nih Mbak Asih sama Mbak? Semester 5 ya, semester 5. Dan sudah KKN atau belum? Belum KKN ya. Pengen KKN atau magang di mana? Ada kepikiran? Kan ada sekarang program MBKM itu kan? Iya, ada, Pak. Kira-kira mau diambil nggak itu? Ambil magang di sisi luar, dikonversi menjadi SKS gitu. Rencana sih Pak, baru rencana. Kalau angkatan di kakak kelas kalian sudah ada? KKN sudah Pak. Sudah. Atau yang ikut program MBKM gitu juga ada? Ada Pak. Ke mana? Ke rata-rata anak PMSD Biasanya itu? ke Pulau Jawa dan ke Pulau Jawa lumayan banyak Pulau gitu. banyak Pak. Kalau kalian sendiri punya keinginan nanti ke mana? Ke Pulau Jawa juga Pak. Mungkin untuk seperti yang kita dengar bahwasanya sebentar lagi itu akan dibukanya program KKN gitu Pak.
Soalnya kami mungkin ikut lah gitu Pak Iya. program itu Pak. Betul. Merupakan kesempatan dan peluang bagi kita untuk mencari jati diri kita seperti yang kita bahas tadi sebelumnya Pak. Oke. Iya, saya waktu ke Malaysia itu juga ketemu dengan anak-anak dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang menyelenggarakan KKN internasional namanya. Nah, coba nanti juga periksa itu di apa itu namanya, di Kemendikbud atau websitenya, cari informasi kalau kalian bisa juga KKN di Malaysia. Kebetulan kita sama-sama teman-teman Malaysia di sini. Ada Pak, ada Mas Faiz, ada Mbak Asma di sana. Bisa kontak sama mereka nanti. Siap. Oke. Kedepannya nih, kalau kalian ya sebagai mahasiswa ya punya cita-cita, harapan apa setelah lulus kuliah, kira-kira kalian ingin apa itu namanya, melanjutkan kuliah lagi kah, bekerja kah, atau apa minat kalian itu? Kalau saya pribadi, insya Allah sih Pak, ingin melanjutkan. Melanjutkan Soalnya itu tadi kan yang saya bilang di awal, orang tua juga terus mensupport juga. Wah, bagus, suportif sekali ya. Kalau Fadri? Kalau Fadli sendiri insya Allah melanjutkan Pak, karena bagi orang tua apapun itu yang berkaitan dengan pendidikan pasti orang tua selalu support Pak gitu Pak. Jadi setinggi manapun kita berpendidikan, insya Allah ada orang tua yang selalu mendukung gitu Pak. Selalu mendukung gitu ya. Oke deh, makasih. Mudah-mudahan cita-cita keinginannya tercapai dan berhasil dengan studinya. Dan apalagi kalau nanti S2-nya tidak hanya di Indonesia, keluar negeri ya. Ke Malaysia dekat sekali saja penerbangan dari Padang itu kan ke Kuala Lumpur. Oke deh, insyaallah begitu. Makasih Mas Fandri, Mbak Asih. Sukses selalu. Ada yang apa namanya untuk disampaikan untuk mahasiswa motivasi? Boleh kata-kata penutup Penutup. untuk motivasi mahasiswa yang Motivasi mungkin untuk lebihnya untuk ke teman-teman yang belum menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Kayak yang disampaikan sama Mas Fandri tadi, saya juga ada pengalaman gitu kan, dari warga-warga di kampung saya. Kayak pada umumnya mereka tuh berpikiran untuk apa sih kuliah kayak gitu. Toh di sini banyak juga yang kuliah tapi banyak yang nganggur, yang pekerjaannya sama kayak yang nggak kuliah gitu. Kita harus mematahkan lah pikiran-pikiran seperti itu. Pokoknya harus terus tetap semangat lanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Bagus, makasih Mbak Asih. Kalau Mas Fadri? Mungkin kalau dari saya Pak, gini Pak, bagi kawan-kawan atau adik-adik yang pengen melanjutkan kuliah, dimanapun kalian berkuliah, jadilah nomor 1 gitu Pak. Cuma sependek itu ya Pak, tapi bermakna gitu Pak. Nomor 1 lakukan yang terbaik. Iya, lakukan gitu, terbaik dimanapun kalian berkuliah, jadilah nomor 1 di universitas tersebut. Oke deh, makasih banyak. Saya tunggu di Jawa, kalau di Jogja terutama, kalau KKN atau misalnya MBKM ke sana gitu ya. Kita ketemu, nanti bisa podcast lagi di studio. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.